sejauh apa perjuangan kita menuju surganya Allah. Karena Bapak Ibu, dalam puasa tadi, konteks puasa tadi, ada juga puasanya yang tidak diterima. Dia sudah berjuang habis-habisan, menahan lapar, menahan hausnya sampai datangnya waktu berbuka. Ternyata puasanya tidak dicatat sebagai amal. Karena apa? Ada kerusakan ketika dia melaksanakan puasa itu. Maka Bapak Ibu, begitu juga kita memperjuangkan menuju surganya Allah. Berhati-hatilah kita. Kita kaji kembali, kita lihat kembali, ada tidak kerusakan-kerusakan dari ibadah kita, ada tidak kerusakan-kerusakan sosial kita, bermasyarakat kita, yang membuat nantinya tertahan kaki kita untuk menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kita awali setiap pertemuan, setiap pengajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena bentuk syukur kita atas nikmat Allah, kita mampu hadir ke masjid. Atas hidayah Allah, kita mampu melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita ulang-ulang setiap saat menjadi syafaat yang begitu luar biasa di akhiratnya Allah, menjadi penolong pemberat timbangan kita di yaumul mizan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mengawali pengajian kita ini, kami awali dengan beberapa pertanyaan yang nantinya akan mengarahkan cara berpikir kita menghadapi kehidupan dunia ini. Bapak Ibu, kira-kira yang paling nikmat dari puasa itu apa? Yang paling nikmat dari puasa adalah berbuka. Yang paling nikmat dari puasa adalah berbuka. Yang paling nikmat daripada berjualan adalah menghitung untungnya. Yang paling nikmat daripada menempuh suatu pendidikan adalah prosesi wisudanya. Maka Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang paling nikmat daripada kehidupan dunia ini adalah kita menikmati balasan dari amal kita di dunia ini. Maka dalam surah Al-Insan dijelaskan dalam Al-Quran ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin penting dalam ayat ini, surah Al-Insan ayat 22. Adalah yang pertama, ada balasan dari setiap yang kita terima. Bukan hanya seorang mukmin, tetapi orang kafir juga mendapatkan balasan, tetapi dengan balasan yang berbeda. Yang kedua, usahamu diterima. Ada verifikasi, ada pengakuan, ada bentuk balasan dari usaha yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah pengakuan dari Allah bahwa ibadah kita adalah ibadah yang makbul, yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa di dunia ini siapapun itu dituntut untuk berlelah-lelah. Tidak ada satupun yang mendapatkan kepuasan kecuali dia lalui dengan menghabiskan tenaganya, kecuali dengan dia memperjuangkan suatu hal tersebut.
Tidak ada orang yang berbuka kalau dia tidak puasa. Jadi ini pasti Bapak Ibu, tidak ada orang yang akan berbuka kalau dia tidak mengawali dengan berpuasa. Tidak ada orang yang akan menghitung untung kalau dia sendiri tidak mulai untuk berjualan. Tidak ada orang yang akan diwisuda kalau dia tidak memulai sekolah dari awal. Maka Bapak Ibu, begitu juga dengan kita umat muslim, bahwa kita tidak akan menginjak kaki di surga, kita tidak akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah kalau di dunia kita tidak memulai dengan amal ibadah, tidak mulai dengan ketaatan kepada Allah. Mari kita bayangkan Bapak Ibu, begitu nikmatnya kita meneguk air dengan kita puasa dari selesai imsak, kita menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus. Ditegukan pertama itu begitu nikmat luar biasa kita rasakan. Maka coba kita bayangkan Bapak Ibu, dengan usaha puluhan tahun kita di dunia ini, beribadah setiap harinya, sholat 5 kali sehari, dengan ibadah-ibadah sunnahnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan puasa Ramadannya, betapa nikmatnya kita menginjakkan kaki di surganya Allah nanti. Begitu luar biasa rasanya Bapak Ibu. Kalau kita pakai perasaan kita di dunia ini, mungkin air mata kita sudah menetes di awal menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa-rasanya kita harus mengukur diri kita kembali, sudah sejauh apa perjuangan kita menuju surganya Allah. Karena Bapak Ibu, dalam puasa tadi, konteks puasa tadi, ada juga puasanya yang tidak diterima. Dia sudah berjuang habis-habisan, menahan lapar, menahan hausnya sampai datangnya waktu berbuka. Ternyata puasanya tidak dicatat sebagai amal. Karena apa? Ada kerusakan ketika dia melaksanakan puasa itu. Maka Bapak Ibu, begitu juga kita memperjuangkan menuju surganya Allah. Berhati-hatilah kita. Kita kaji kembali, kita lihat kembali, ada tidak kerusakan-kerusakan dari ibadah kita, ada tidak kerusakan-kerusakan sosial kita, bermasyarakat kita, yang membuat nantinya tertahan kaki kita untuk menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus benar-benar berlelah-lelah di dunia ini. Kita usahakan dengan usaha menuju surganya Allah. Dan bukan hanya lelah-lelah, bukan hanya menyibukkan diri tanpa memberikan, memvisikan tujuannya kepada Allah. Karena kalau hanya lelah, orang kafir pun begitu lelah. Ketika Nabi, para sahabat itu pergi berperang, maka mereka sudah berniat memperjuangkan, menghabiskan seluruh jiwa raganya. Tetapi orang kafir datang ke medan perang, mereka juga berniat menghabiskan tenaganya, menghabiskan seluruh jiwa raganya. Tetapi kalau orang Islam tadi yang berperang, niatnya karena Allah, maka apabila mereka meninggal, mereka syahid fid dunya, syahid fil akhirah. Mereka disaksikan meninggalnya, kematiannya, dan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi orang kafir pun mereka berlelah-lelah. Tetapi apabila mereka mati, apabila mereka meninggal, mereka tidak mendapatkan apapun dari usaha mereka, padahal mereka juga berlelah-lelah di dunia ini. Maka Bapak Ibu, kita orientasikan apapun yang kita lakukan itu untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka ada satu prinsip yang harus kita tanamkan dalam setiap diri kita, yaitu ar-rahatu fil jannah, bahwa istirahat itu di surga. Bahwa istirahat itu di surga begitu luar biasa Bapak Ibu.
Kalau kita memiliki prinsip ini, kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada kata lelah di dunia ini. Kalau kita ingin ke masjid, ar-rahatu fil jannah. Kalau kita sudah malas ke masjid, ar-rahatu fil jannah, maka ke masjid adalah bagian usaha kita, sebagian langkah-langkah kita yang mempersiapkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak-anak kita yang susah dibina, begitu kesalnya kita, suami kita, istri kita yang membuat hati kita tidak nyaman, ar-rahatu fil jannah. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, karena istirahatnya adalah di surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wa kana sa'yukum mashkurah. Dalam ayat ini Allah jelaskan kembali bahwa usaha kalian diterima dan diakui oleh Allah. Bapak Ibu, dalam kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, perlu ada ilmu yang terus kita gali, ada ilmu yang terus kita cari, sehingga jalurnya itu sesuai dengan jalur surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menunjukkan jalurnya? Yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kata siapa agama ini, tetapi kata Al-Quran dan hadis. Maka yang disampaikan oleh ustaz, yang disampaikan oleh penceramah, siapapun itu tokoh agama, kalau tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, bukan sesuai ketentuan-ketentuan, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu tidaklah jalan menuju surganya Allah, tetapi jalan yang dibuat-buat, bahkan dhullun mudillun, sesat lagi menyesatkan. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Begitu beruginya kita apabila nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sudah merasa berjuang beribadah taat di dunia ini, tetapi kita tidak diakui oleh Allah, kita tidak diakui ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita tidak punya ilmu, tidak mencari ilmu, dan tidak berhati-hati selama menjalankan ibadah tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kami mengajak diri kami dan kita semua, mari kita berlelah-lelah di dunia ini, berlelah-lelah untuk taat, berlelah-lelah mencari nafkah, berlelah-lelah untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menginjakkan kaki kita di surganya Allah nanti penuh dengan keharuan, penuh dengan rasa bahagia luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.